Liburan sekolah udah ada rencana kemana nih Boomers? Hari ini kita bakal naik Open Top Tour Sunset Jakarta Skyline. Bus tingkat dengan atap yang terbuka dan keliling Sudirman sampai Bundaran HI. Sambil menikmati sunset dan gedung-gedung pencakar langit. Dan yang paling penting di video ini, kita bakal spill tips dan trik war tiketnya nih Boomers. Terus kita bakal buka-bukaan total budget 2 dewasa dan 2 anak. Dari berangkat sampai pulang. Jadi jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis videonya karena semua rahasianya akan ada di akhir video. Ini dia Boom Boom Go Explore Indonesia Open Top Tour Sunset Jakarta Skyline. Hai Boomers, sudah mulai libur sekolah nih. Kali ini Boom Boom Go Explore Indonesia mau ajak Boomers jalan-jalan menggunakan transportasi umum. Perjalanan kali ini kita seputar Jakarta ya. Gak harus yang mahal tapi berkesan buat anak-anak. Kita mau mencoba wisata baru yang seru, yaitu naik bus dengan atap terbuka di Jakarta. Namanya Open Top Tour. Kami berangkat dari Tangerang jam 3 sore Boomers naik KRL komuter lain. Tiketnya murah, stasiunnya nyaman, dan sekarang kereta jauh lebih bersih dan tertib loh. Kita transit nanti di stasiun Duri lalu akan lanjut ke peron 2 karena kita mau berhenti di stasiun Sudirman. Ini jadi pengalaman seru karena pertama kalinya Naya naik KRL komuter lain. Nah, sekarang kita sudah sampai di stasiun Duri nih Boomers. Kita mau pindah jalur 2 ke arah Sudirman. Perjalanan ini sekaligus jadi pelajaran buat anak-anak bahwa naik transportasi umum itu bukan hal yang ribet, tapi seru. Jam 4 sore kita sampai di stasiun Sudirman. Dari sini kita mau ganti transportasi Boomers. Kita mau coba naik Transjakarta. Untuk naik Transjakarta, kita harus jalan dulu menuju halte Duku Atas, halte yang terdekat dengan stasiun Sudirman. Ini dia halte Duku Atas. Sekarang kita siap-siap masuk untuk menunggu Transjakartanya datang ya Boomers. Di sini kita turun di halte DKI Jakarta nih Boomers. Ternyata setelah dilihat dari maps, jaraknya cukup jauh ya ke arah Ratu Plaza tempat kita mau titik start untuk tur busnya. Jadi ya kita jalan dulu aja ya ke arah Ratu Plaza. Pasti banyak yang pengen tahu kan gimana caranya bisa naik Open Top Tour ini. Nah, kamu download aja aplikasi TJ Transjakarta Boomers. Di situ ada menu pilihan tiket, terus kamu pilih aja Open Top Tour. Di situ ada pilihan mau Jakarta Heritage atau Jakarta Skylight. Aku pilih yang Jakarta Skylight. Nah, aku cari dulu nih jadwal tanggalnya, mana yang masih ada kuotanya. Di situ ada sunset, ada yang nightnya gitu. Jadi mana kuota yang masih kosong aja karena ini tiketnya itu cepet-cepetan Boomers. Jadi per jadwal itu tuh cuman ada kuota 20 aja. Jadi kita bener-bener worth tiket banget deh. Nah, di sini aku dapat yang sunset jam 17.15 Boomers. Ada 3 kuota. Aku langsung pesan aja waktu itu. Jadi langsung nih kita tukarkan tiketnya ini dengan gelang. Gimana nih satu lagi sini dedenya? Aku buka. Oke, sini kan. Ke sini. Dia sama ya kak. Tos dulu kan? Tos. Ayo, Bang. Thank you. Di tempat penukaran tiketnya ini juga ada rutenya ini Boomers nih, Jakarta Skyline rute. Jadi kita bisa lihat posisinya nih, nanti dari Ratu Plaza kita akan jalan melalui GBK, Sudirman, dan muter di Bundaran HI. Nanti balik lagi ke Ratu Plaza. Nah ini dia bisa sudah tiba di start pointnya ya di Ratu Plaza. Ini lagi coba buat parkirin dulu. Tuh. Jadi untuk bisnya ini ada 2 bis ya Boomers ya. Jadi untuk setiap satu perjalanan itu 1 bis
dan nanti 15 menit ada lagi bis satunya lagi gitu. Jadi ada 2 bis yang beroperasi. Sudah jam 17.15 nih Boomers. Jadi di depan aku ini ada guides yang mengarahkan kita untuk menuju ke arah bisnya nih Boomers. Dan di sini ada 2 guides yang akan memberikan pengarahan ya Boomers. Halo, selamat sore para listener semuanya. Oke. Semangat sekali ya, sudah tidak sabar ini dari Jakarta. Siap. Di sini. Tema perjalanan kita adalah Jakarta Skyline dari udara naik ke daerah sini dalam waktu 50 menit. Ini mau menyampaikan 4 hal saja. Yang pertama, di sini tidak boleh booking ya. Lampu saya berupa otomatis. Kalau ketahuan diturunkan tengah jalan, nggak dipikir. Yang kedua, boleh makan dan minum, silakan. Yang ketiga, papanya diletakkan di bawah, ya ditinggalin. Yang ketiga, kalau mau foto dan video dipersilakan. Mau pakai kamera atau topi, bebas. Yang penting kalau pegangan sebuah ditutup. Pegangan rekannya, terus selalu pegangan. Kalau berjalan harus pegangan. Pegangan. Terakhir tempat kita harus wajib duduk ya, karena jembatannya ini cuma 2 juta. Jadi kalau di Lasar yang ini itu wajib duduk. Biasanya kalau dari Prabu itu klakson atau supirnya bilang duduk. Jangan dicari di mana tempatnya, langsung duduk. Gelangnya nanti dibagikan handphone seperti ini, dipinjamin harus warna hijau. Kalau warna lainnya dia tidak ada suaranya. Jadi diletakkan di sini. Oke, sekarang kita masuk nih Boomers. Jadi di pintu masuknya ini nanti kita diberikan headphone-nya ya Boomers ya. Itu satu-satu. Menuju ke arah atap. Tuh ya. Jadi nanti ini kita naik ke atas untuk mencari posisi di mana kita mau mengambil gambar nih Boomers. Kita mau lihat pemandangan di atas ya. Wah, kita sudah sampai atapnya nih Boomers nih. Tuh, bisa dilihat ya Boomers ya, langsung view-nya itu gedung-gedung perkotaan ibu kota Jakarta. Nah, ini kita bisnya sudah mulai jalan nih. Mari kita mulai aja perjalanan kita hari ini Boomers. Jadi selama 1 jam ini kita diajak berkeliling kota Jakarta ya. Dimulai dari Ratu Plaza dan nanti kita akan menyusuri Jalan Sudirman. Jadi semua penumpangnya ini diberikan headphone nih Boomers. Kita nanti dijelasin oleh targetnya gedung yang tertinggi di Indonesia, terus gedung-gedung dengan desain yang unik sampai cerita dari bangunannya gitu. Jadi kita nggak cuma jalan-jalan ngeliat pemandangan gedung-gedung bertingkat aja, tapi juga dijelasin latar belakang serta sejarah-sejarahnya. Dan ini pengalaman yang pertama kali nih untuk Naya sama Sky menaiki bus bertingkat ini ya Boomers ya. Lucu banget nih mereka. Kita akan melewati jembatan Semanggi nih Boomers. Jembatan yang posisinya itu hanya tipis banget dari atas kepala kita. Jadi nanti kita diharuskan untuk menunduk selama melewati jembatan ini ya. Nah di depan kita nih ada jembatan Semanggi. Jadi kita harus menunduk Boomers. Wah seru banget ya Boomers ya, hampir aja nih kepala aku kejedot. Tapi itu jadi pengalaman menarik ya untuk aku, papahnya, dan anak-anak nih. Karena ini pengalaman pertama kita naik bus tingkat. Dan ternyata para wisatawan yang naik top tour ini banyak dari luar kota Boomers. Mereka benar-benar menikmati view dan tidak lupa mengabadikannya dengan kamera ponsel mereka. Dan di kiri kanan kita sudah dipenuhi dengan gedung pencakar langit Boomers. Anak-anak jadi belajar bukan cuma melihat gedung-gedung bertingkat aja, tapi juga mengenal profesi, arsitek, insinyur, sampai pengusaha. Seperti gedung di sebelah kiri saya nih Boomers, ada gedung yang seperti payung bertumpuk-tumpuk ya, unik banget. Ini namanya Intiland Tower, yang merupakan salah satu landmark yang berada di Jalan Sudirman Boomers, kawasan bisnis yang paling premium di Jakarta.
Gedung ini merupakan bangunan perkantoran yang dirancang oleh salah satu arsitek ternama bernama Paul Rudolph. Dan di sebelah kiri saya nih ada hotel bintang 5 yang terkenal ya Bombers ya, namanya Le Méridien. Jadi hotel ini berkelas internasional Bombers, mewah dan bergaya Eropa, yang dimiliki oleh Marriott International. Dan di depan saya ini ada jembatan yang unik ya Bombers ya, bentuknya kayak kapal pinisi, namanya Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Karet Sudirman. Jadi jembatan ini nggak cuma hanya bisa dilalui oleh orang, tapi juga bisa pengendara sepeda Bombers. Dan saat kita melewati halte Transjakarta Karet ya, kita diminta untuk menunduk nih Bombers, karena di depan kita ini ada pohon Kamboja yang agak lebat. Jadi kita diminta untuk menunduk nih tuh, karena kalau nggak menunduk itu bisa kena kepala kita nih Bombers, saking rendahnya gitu ya. Jadi kita nunduk aja. Nah, kita di sini bisa lihat kondisi Jakarta yang macet ya Bombers ya. Nah, saat kita naik ke atasnya lagi, sebelah kiri kita nih ada yang gedung fenomenal juga nih, namanya Da Vinci Tower. Nah, Da Vinci Tower ini adalah apartemen mewah ikonik di jantung Jakarta nih Bombers, terletak di Jalan Jenderal Sudirman yang dikenal karena unit penthouse-nya yang menggabungkan gaya klasik Eropa dengan fasilitas modern seperti lift pribadi, fasilitas hotel bintang 6. Pokoknya ini salah satu penthouse yang premium gitu. Kita lanjut ya Bombers ya, di depan saya ini udah terlihat ya macetnya ibu kota Jakarta karena memang bertepatan dengan jam pulang kantor nih Bombers. Dan di sebelah kiri saya ada namanya Menara Asta nih Bombers, menjadi salah satu gedung pencakar langit yang ikonik di Sudirman, Jakarta. Astra International Tbk bergerak di berbagai sektor bisnis Bombers, dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, serta infrastruktur juga logistik. Dan di sebelah kiri saya nih ada mega proyek yang lagi dibangun nih Bombers. Nama gedungnya Oasis Sentral Sudirman, yang diklaim akan menjadi gedung tertinggi kedua di Indonesia dengan tinggi 331 meter. Jadi Oasis Sentral Sudirman ini terdiri dari 2 menara nanti Bombers. Menara pertama akan difungsikan sebagai apartemen, sementara menara yang kedua akan difungsikan sebagai area perkantoran, juga area retail komersial. Jadi nggak sabar ya lihat bentuknya seperti apa, karena ini rencananya akan rampung di tahun 2028 Bombers. Sekarang lanjut kita ke arah depan ya Bombers ya. Ada patung Jenderal Sudirman nih sebelah kanan saya, dan di depan saya nih sebelah kiri ada salah satu gedung pencakar langit yang tertinggi di Indonesia nih Bombers nih. Nama bangunannya adalah Autograph Towers Bombers. Autograph Tower adalah gedung pencakar langit tertinggi di Indonesia. Dan ini merupakan bagian dari kompleks Superblok Tamrin 9 di Jakarta Pusat dengan tinggi 382,9 meter dengan 75 lantai. Dan sekarang kita memasuki kawasan Bundaran HI, salah satu ikonik yang terkenal di Jakarta ya Bombers ya. Monumen Selamat Datang di Bundaran HI ini dibuat atas ide Presiden Soekarno untuk menyambut atlet dan tamu Asian Games
tahun 1962 Boomers, dirancang oleh Heng Hangtung dan dipahat oleh tim Edi Sunarso. Patung perunggu ini setinggi 7 meter dan melambangkan keterbukaan dan keramahan Indonesia yang menghadap ke utara untuk menyambut tamu dari arah Monas. Dan ini gedung Grand Hyatt ya Boomers ya, salah satu gedung yang terkenal juga di Jakarta karena ini merupakan hotel bintang 5 yang strategis sekali ya, posisinya dekat dengan Bundaran HI. Pas lagi asik nikmatin view Bundaran HI, targetnya juga ngasih pertanyaan nih Boomers, makanan apa yang menjadi ciri khas di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta? Ternyata Papa Anton bisa jawab pertanyaannya nih. Kalau Boomers tahu nggak jawabannya apa? Kalau tahu, tulis di kolom komentar ya. Nanti akan hadiah spesial buat kamu yang jawabannya benar. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih Boomers. Sekarang kita melewati halte Transjakarta Tosari namanya. Dan di sebelah kanan saya ada patung Jenderal Sudirman yang terletak di depan gedung BNI Boomers. Patung ini memiliki tinggi keseluruhan 12 meter yang dibuat oleh seniman sekaligus dosen seni rupa ITB. Patung ini menggambarkan sosok Jenderal Sudirman yang dianugerahi gelar Panglima Besar. Di sini menggambarkan beliau berdiri dengan tegak. Posisi memberi hormat adalah bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian Jenderal Sudirman kepada bangsa dan negara. Dan di sebelah kanan saya JPO karet yang berbentuk seperti kapal pinisi Boomers. Lebih kelihatan jelas ya, struktur jembatannya lebih dekat. Dan gedung yang di sebelah kiri saya ini namanya Sampurna Strategic Square yang merupakan gedung perkantoran di Jalan Sudirman dan bersimpangan dengan Jalan Satrio Boomers. Gedung Sampurna Strategic Square ini memiliki eksterior yang merupakan perpaduan arsitektur klasik dan megah. Dan di sebelah kanan nih kita melewati halte Bendungan Hilir Boomers. Jadi ini tuh terkenal banget dengan wisata kulinerannya. Buat yang kamu mau buka puasa, banyak banget jajanan-jajanan yang ada di Bendungan Hilir ini. Dan kita lanjut lagi ya Boomers ya. Ini kita melewati jembatan Plaza Semanggi nih Boomers nih.
Dan di sebelah kiri saya ini merupakan gedung Polda Metro Jaya Boomers. Dan sekarang kita menuju ke kawasan SCBD nih Boomers. Wah, bisa dilihat ya gedung-gedung bertingkatnya yang luar biasa megah nih. Di sini ada gedung Artagraha ya Boomers ya, gedung yang pertama kali dibangun di kawasan SCBD ini tahun 1995. Kawasan SCBD ini atau Sudirman Central Business District merupakan pusat perkantoran terbesar di Jakarta. Ini kawasan segitiga emas Jakarta Boomers yang dipenuhi dengan perusahaan-perusahaan elit. Dan di sebelah saya ini merupakan gedung Bursa Efek Jakarta ya Boomers ya. Dengan posisi gedungnya yang berdiri berdampingan dekat-dekatan gini ya, menggambarkan seperti di New York ya Boomers ya. Jadi ibaratnya ini seperti New Yorknya Jakarta gitu. Trade Center ini seperti bentuk kacamata bertumpuk ya Boomers yang dianugerahi gelar emas bangunan hijau. Gedung ini dirancang agar dapat meminimalisir penggunaan AC dan lampu dengan penambahan panel pelindung sinar matahari. Dan gedung di sebelah kanan kita ya Boomers ya, yang ada Videotronnya ini merupakan namanya Ratu Plaza yang resmi berdiri tahun 1980. Merupakan mall dengan 5 lantai tempat tadi kita check-in untuk penukaran tiket open top tour Boomers. Dan Boomers, di depan saya ini ada patung pemuda berbadan kekar yang mengangkat obor api dengan kedua tangannya. Patung ini dinamakan dengan patung pemuda membangun. Patung ikonik Bundaran Senayan yang dikelilingi oleh air mancur ini didirikan untuk mengenang semangat generasi pemuda Indonesia. Patung dengan tinggi 24,9 meter itu merupakan karya seniman Munir Pamuncak dan Imam Supardi yang diresmikan Maret 1972. Ini dia tips and tricks supaya kamu nggak kehabisan tiket. Yang pertama, pastikan aplikasi Transjakarta sudah terinstall di handphone kamu ya, karena semua proses pemesanan dilakukan lewat aplikasi resmi. Tips yang kedua, wajib sudah terdaftar sebagai member Transjakarta. Tips yang ketiga, kamu harus rajin cek tiket H-1 sebelum keberangkatan, karena seringnya ada tiket yang tidak dibayar oleh pemesan sebelumnya. Jadi otomatis kuotanya akan muncul lagi di aplikasi. Tips yang keempat, rajin cek berkala ya Boomers dari pagi sampai sore, karena ini adalah waktu finalisasi slot customer oleh Transjakarta. Tiket-tiket yang belum dibayarkan akan dilepas kembali ke sistem. Pengalaman kami bahkan sempat muncul 5 tiket sekaligus. Jadi kuncinya rajin cek, siap aplikasi, dan jangan gampang menyerah ya. Open Top Tour Jakarta ini bukan cuma wisata yang melihat kemegahan gedung-gedung pencakar langit di ibu kota Boomers, tapi bisa jadi pembelajaran mengenai struktur bangunan dan sejarahnya. Karena perjalanan ini bisa jadi alternatif mengisi liburan sekolah Boomers. Terima kasih ya sudah mengikuti perjalanan senja kami hari ini. Jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel kita ya Boomers di Boom Boom Go Explore Indonesia. Dan follow juga Instagram dan TikTok Boom Go Explore Indonesia ya. Sampai jumpa di perjalanan kita berikutnya. Dadah!